Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan 1 dan 2. Sekarang kita mengerjakan latihan 3 dengan tipe soal yang lebih variatif dibandingkan tipe 1 dan 2. Jadi kalian bisa mempelajari lebih banyak kemungkinan dan lebih luas lagi dalam memahami soal-soal gravitasi. Di nomor 1, kita lihat perbandingan massa planet A dan B adalah 2:3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1:2. Jika berat benda di planet A adalah W, maka berat benda tersebut di planet B adalah. Berdasarkan soal, kita coba ringkas dulu. Pertama adalah perbandingan massa planet A dan planet B, yaitu MA per MB itu sama dengan 2/3. Kemudian perbandingan jari-jari, yaitu jari-jari planet A dengan jari-jari B adalah 1/2. Dan satu lagi, berat benda di planet A adalah W. Yang ditanyakan adalah berat benda di planet B. Karena berat merupakan gaya gravitasi, maka kita bisa membandingkannya seperti ini. Berat A banding berat B itu artinya G massa benda dikali dengan massa planet A per jari-jari planet A kuadrat dibagi G massa benda dikali dengan massa planet B dibagi dengan jari-jari B kuadrat. Nah, dari sini kita lihat M dengan M, G dengan G itu 1 ya. Sehingga kita akan mendapatkan perbandingan massa A banding massa B dikali dengan jari-jari B kuadrat per jari-jari A kuadrat. Atau bila dituliskan, berat di planet A banding berat di planet B sama dengan massa planet A banding massa planet B dikali jari-jari di planet B per jari-jari di planet A kuadrat. Kita masukkan berdasarkan informasi yang diketahui. Berat di planet A adalah W. Kemudian yang ditanyakannya adalah berat di planet B. Sama dengan massa A per massa B adalah 2/3 dikali jari-jari B per jari-jari A nya adalah 2/1 kuadrat, sehingga ini akan didapatkan 2 kali 2 kuadrat adalah 8, 3 kali 1 kuadrat adalah 3. Berarti kalau dikali silang, berat B itu adalah 3/8 W. Jawabannya berarti A. Di nomor 2, sebuah pesawat ruang angkasa sedang mengitari bumi pada jarak tertentu dari permukaan bumi seperti ditunjukkan pada gambar. Jika pada suatu saat pesawat kehilangan tenaga pada titik tertentu dengan mengabaikan gaya gesekan udara dengan pesawat, maka orbit lintasan pesawat ruang angkasa yang benar adalah. Jadi kita diminta untuk menganalisis gambarnya ya. Soal kali ini tidak perlu melakukan hitungan matematis. Kita hanya diminta untuk menganalisisnya. Jadi perhatikan ya. Pesawat angkasa dapat bergerak mengitari bumi tanpa jatuh ke bumi karena tertarik gaya gravitasi bumi. Nah, hal tersebut terjadi karena pesawat dapat menyeimbangkan
gaya tarik gravitasi bumi dengan gaya sentrifugalnya. Ingat ya, gaya tarik gravitasi bumi diseimbangkan dengan gaya sentrifugal oleh pesawat, serta dengan kecepatan gerak yang sangat cepat. Jadi tentunya tidak pelan ya, karena rotasi bumi juga cepat. Nah, kemudian dikatakan pesawat mengalami kehilangan tenaga. Nah, artinya pesawat tidak akan dapat mempertahankan kecepatan geraknya. Jadi harusnya cepat, jadi lambat. Nah, sedangkan pesawat ruang angkasa yang kehilangan kecepatan itu akan tertarik gravitasi ke bumi. Jadi karena harusnya dia mempertahankan posisi di lintasannya, tetapi karena dia kehilangan tenaga, otomatis dia jadi tertarik oleh gravitasi bumi. Apa efeknya? Lama-kelamaan akan jatuh ke bumi. Jadi mana gambar yang menyatakan dia jatuh ke bumi? Mendekati, yaitu A ya. Betul. Jadi yang paling tepat itu A. Sedangkan yang B, C, D, E dia masih berada dalam lintasannya. Di nomor 3 dikatakan titik A, B, dan C terletak dalam medan gravitasi bumi seperti pada gambar. Lihat gambarnya ya. Diketahui M itu massa bumi dan R-nya jari-jari bumi. Jika kuat medan gravitasi di A sama dengan G, maka perbandingan kuat medan gravitasi di titik A dan titik C adalah... Sebelum kita mengerjakan soalnya, coba kita analisis dulu apa saja yang kira-kira kita dapatkan berdasarkan informasi dari soal. Pertama, kita dapatkan bahwa jari-jari di titik A itu sama dengan R. Sedangkan yang di C itu sama dengan 3R. Jadi 1, nah ini sedangkan ini 1, 2, 3, jadi 3R. Nah, kemudian percepatan gravitasi di titik A itu G. Nah, yang ditanyakan adalah yang di C berapa? Kita bisa melakukannya dengan perbandingan, yaitu perbandingan gravitasi di C banding gravitasi di A itu sama dengan G kali massa di C, massa sumbernya ya di C, dibagi dengan R C kuadrat dibagi dengan G kali massa sumber di A bagi R A kuadrat. Kalau kita perhatikan, G-nya ini kan sama dan massanya juga sama karena sama-sama sumbernya adalah bumi. Sehingga kita hanya menggunakan perbandingan jari-jari A kuadrat per jari-jari, jarak ya, C kuadrat. Sehingga jarak di titik A banding jarak di titik C dikuadratkan, itu kita bisa memperoleh nilainya dengan memasukkan apa yang diketahui. Kita lihat percepatan gravitasi di C per G itu akan sama dengan jarak A-nya adalah R, sedangkan yang C-nya adalah 3R. Sehingga bila dikuadratkan ini sama-sama R, berarti 1/9. Berarti percepatan gravitasi di C adalah 1/9 dari G. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah E ya. Kenapa? Karena yang diminta adalah perbandingan di titik A dan titik C. Perbandingan di titik A banding di titik C. Coba kita lihat.
Di A kan G, sedangkan di C adalah 1/9 G. Jadi 9/1. Di nomor 4, data fisis planet A dan planet B dan planet bumi terhadap matahari terlihat pada tabel. Jadi lihat ya di tabel, katanya planet A itu masanya 0,5 M, sedangkan jari-jarinya 0,5 R. M dan R sendiri adalah massa bumi dan jari-jari planet bumi. Sedangkan planet B itu 2 kali massa di bumi, dan jari-jari di planet B itu adalah 1,5 dari jari-jari di bumi ya. Nah, kita tahu periode yang di bumi juga ya 1 tahun. Yang diminta adalah perbandingan periode planet A dan planet B berdasarkan tabel tersebut. Kita harus menyadari bahwa ketika planet mengitari matahari, maka planet itu bergerak dengan percepatan sentripetal dan bertahan dengan percepatan gravitasi di lintasannya. Sehingga bila dituliskan, percepatan sentripetal itu akan sama nilainya dengan percepatan gravitasi yang dialami planet dari matahari. Percepatan sentripetal itu seperti yang sudah dipelajari saat gerak melingkar, yaitu omega kuadrat kali R sama dengan percepatan gravitasinya adalah G kali massa sumber dibagi dengan R kuadrat. Ingat, M-nya ini adalah massa sumber, bukan massa planet. Sehingga apabila kita bandingkan, ingat omega itu adalah 2pi per periode karena kuadrat, kemudian dikali silang Gm per R-nya, jadi R pangkat 3. Sehingga apabila kita simpulkan, T-nya ini hanya sebanding dengan R pangkat 3. Sedangkan G, M, dan 2P-nya adalah sesuatu yang nilainya tetap. Ingat sekali lagi, massa di sini adalah massa matahari, yaitu sumber, bukan massa planetnya. Sehingga kalau dibandingkan, ini T-nya itu 1 per T-nya kuadrat itu sebanding dengan 1 per R pangkat 3. Jadi kalau dirumuskan, perbandingan planet A banding planet B kuadrat itu akan sama dengan jari-jari planet A bagi dengan jari-jari planet B pangkat 3. Coba kita masukkan nilainya ya. Periode planet A banding periode planet B kuadrat akan sama dengan R planet A adalah 0,5 R dan yang B-nya adalah 1,5 R pangkat 3. Sehingga ingat 0,5 dibagi 1,5 itu seperti setengah dibagi 3/2. Hasilnya adalah 1/3 pangkat 3 atau 1/27. Sehingga perbandingan periode planet A banding periode planet B adalah akar dari 1/27 atau 1/27. Jawabannya adalah A. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan beberapa soal tingkat UN. Tetap di rumah dan tetap belajar. Jangan lupa simak video dan pembahasannya. Catat karena ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kemudian jangan lupa siapkan untuk menghadapi tes online-nya.